Kobaran api baru diketahui warga sekitar pukul 3 sore. Api dengan cepat menjalar karena kencangnya embusan angin serta banyaknya pepohonan kering yang mudah terbakar. Pemadam kebakaran tidak bisa berbuat banyak untuk memadamkan api karena titik api berada di atas bukit sehingga sulit dijangkau. Petugas hanya bersiaga mengantisipasi kobaran api merembet ke pemukiman warga. Total lahan yang terbakar mencapai 10 hektar. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Wahyu Rivaldi dengan NIM F131222024. Di sini saya akan menjelaskan dampak buruk bagi sampah puntung rokok. Sampah puntung rokok ini sering dianggap sepele oleh masyarakat Indonesia, terutama oleh perokok yang tidak bertanggung jawab, yang membuang sampah puntung rokok tidak pada tempatnya. Maka dari itu, perokok bijak membuang sampah puntung rokok pada tempatnya. Maksud dari motivasi tersebut adalah di mana puntung rokok banyak menimbulkan negatif jika dibuang sembarangan. Contohnya saja, jika puntung rokok dibuang ke lahan terbuka, maka kebakaran akan terjadi karena lahan yang kering menimbulkan efek negatif pada pernapasan manusia dan juga karena asap tersebut, apalagi jika lahan tersebut dekat dengan pemukiman warga. Ya, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah 2 orang ini ditangkap, lahan yang terbakar di perbukitan tepi Danau Toba di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara luasnya mencapai 600 hektar. Lokasi yang terjal dan peralatan yang tidak memadai membuat petugas gabungan kesulitan dalam pemadaman api. Kebakaran lahan dan hutan di tepi Danau Toba terjadi di sepanjang hari, baik di siang hari maupun malam hari. Kebakaran ini terjadi di 4 kecamatan di Kabupaten Samosir, yaitu di Kecamatan Harian, Cianjur Mula-Mula, Pangururan, dan Sitiotio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armin Syaiful dengan stambuk F131220029. Nah, bisa kita lihat pada video tadi, hanya 2 orang yang membuat ulah, namun sangat banyak sekali makhluk hidup yang menjadi korban atas kebakaran hutan tersebut. Seperti hewan-hewan harus kehilangan tempat tinggalnya, bahkan ada juga hewan yang ikut terbakar. Tumbuhan-tumbuhan yang di sana seharusnya bisa menjadi obat, namun juga ikut musnah. Dan juga atas dampak dari kebakaran hutan tersebut mengakibatkan polusi dan munculnya asap tebal dapat membuat manusia mengalami penyakit seperti sesak nafas atau biasa disebut asma. Nah, untuk mengatasi hal serupa yang terjadi, saya memberikan solusi seperti salah satunya menghindari membakar sampah di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang ataupun di musim kemarau, karena angin yang tertiup kencang sangat akan berisiko menyebabkan kebakaran api dengan cepat dan menyebabkan kebakaran. Nah, dan mungkin juga jika kalian pergi mendaki ataupun trekking, saya harapkan untuk tidak membuang puntung rokok secara sembarangan, karena itu dapat menyebabkan api kecil dan lalu akan membuat kobaran api besar, sehingga api tersebut tidak bisa dijinakan. Jadi saya ingin kembali menekankan bahwa jangan membakar hutan ataupun lahan, karena jika kalian membakar hutan, maka sama saja kalian membakar masa depan Anda. Jadi mari hijaukan bumi kita agar tetap sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda mengetahui berita kabut asap belakangan ini? Atau malah Anda menjadi korban kekejaman asap tersebut? Kemudian terbakarnya lahan gambut tersebut meskipun tak semua, tapi banyak disebabkan oleh para perusahaan nakal. Mereka membakar hutan untuk dijadikan lahan pertanian baru. Dengan mengeringkan lahan gambut tersebut, ditambah lagi oleh musim kemarau tiap tahunnya, mereka sangat mudah dan sangat senang membakar hutan tersebut yang apinya dapat bertahan hingga berminggu-minggu. Fakta mengejutkannya adalah itu sangat masuk akal bagi mereka. Hanya dengan mengupah orang sekitar Rp500.000 saja, maka ratusan hingga ribuan hektar lahan baru dapat segera ditanami. Pilihan itu jauh lebih menguntungkan dibandingkan mereka mengeluarkan dana sekitar 5 hingga 7 juta rupiah per hektar untuk membersihkan lahan menggunakan alat-alat berat. Menjaga kesehatan hutan sangat penting bagi mereka yang mencari nafkah darinya dan bagi kita yang menggunakannya untuk tujuan bersenang-senang. Ada kecukupan di dunia untuk kebutuhan manusia, tetapi tidak untuk keserakahan manusia.
Kita tidak mewarisi bumi dari nenek moyang, tapi kita meminjamnya dari anak cucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantri Ronana dengan stambuk F131222006. Di sini saya akan memperlihatkan video kebakaran hutan Gunung Sumbing dan Sindoro akibat ulah manusia. Berikut videonya. Pemirsa, kebakaran yang melanda kawasan hutan di Gunung Sumbing dan Sindoro belum berhasil dipadamkan. Sejauh ini belum diketahui penyebab kebakaran, namun BPBD mensinyalir hal itu tak lepas dari faktor kesengajaan. Salah satunya karena ketika banyak orang yang membuang puntung rokok sembarangan hingga pembukaan lahan dengan cara membakar. Untuk meminimalisir terulangnya kebakaran, BPBD setempat mengimbau warga dan pendaki agar hati-hati saat beraktivitas di area gunung, termasuk ikut menjaga ekosistem yang ada. Sebelumnya lebih dari sepekan, kobaran api terus membakar ratusan hektar kawasan hutan lindung di Gunung Sumbing dan Sindoro. Gimana setelah melihat video tadi? Sangat miris bukan? Kita sebagai manusia harusnya bisa menjaga alam kita, bukan malah merusaknya. Bisa teman-teman lihat kan bagaimana dampak buruk dari kebakaran hutan? Jadi banyak polusi, hilangnya rumah bagi satwa liar, dan lain sebagainya. Jadi gimana cara buat menghindari pembakaran hutan? Yang pertama, jangan bakar sampah sembarangan apalagi di area hutan. 2. Tidak membuang puntung rokok di area hutan. 3. Tidak membuat api unggun di area rawan terjadi pembakaran. Dan keempat, jika selesai melakukan pembakaran, pastikan api sudah benar-benar padam. Menjaga hutan sebenarnya tidak sulit, tetapi kita sebagai manusia kadang lalai menjaga hutan kita. Marilah jaga hutan kita agar bisa dinikmati oleh anak cucu kita nanti. Saya Tantri Ronana pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syahril dari kelompok 4 dengan stambuk F131222009 dengan tema pembakaran hutan. Pada tahun 2018 silam, terjadi pembakaran lahan di Kalimantan Barat. Irjen Didi Haryono menyatakan 12 orang pelaku ditangkap karena diduga melakukan pembakaran lahan. 12 orang pelaku tersebut diduga melakukan pembakaran lahan di 14 kejadian tempat perkara. Data yang dihimpun dari Polresta Pontianak menangkap 3 pelaku, dan Polresta Sintang menangkap 5 pelaku, Polresta Bengkayang menangkap 2 orang pelaku, dan Polresta Simba menangkap 1 orang pelaku. Kapolda Kalimantan Barat menegaskan akan mengancam barang siapa yang membakar lahan dengan sengaja yang mengakibatkan kebakaran luas di Kalimantan Barat. Dia juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak membakar lahan di musim kemarau panjang ini. Dan juga dia mengatakan bahwa api yang mulanya kecil akan mengakibatkan kebakaran lahan yang sangat fatal di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut cuplikan videonya. Terjadi sejak awal pekan ini. Kabut asap yang menyelimuti kota Pontianak dan sekitarnya dipicu oleh kebakaran lahan gambut yang diduga disengaja. Kepolisian daerah Kalimantan Barat telah menangkap 12 orang pelaku pembakaran lahan. 4 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Para pelaku ditangkap di beberapa daerah, diantaranya Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, serta Kabupaten Melawi. Salah satu tersangka merupakan pemilik sekaligus pelaku yang membakar lahan miliknya hingga merembet ke lahan lainnya. Nah, dari video tersebut bisa kita simpulkan bahwa marilah kita jaga hutan kita. Padamkan api, korbankan harapan, karena hutan tidak membutuhkan kata-kata, tapi membutuhkan tindakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Widya Setidayanun dengan NIM F131222002. Pada video kali ini saya akan share ke teman-teman kebakaran hutan yang disebabkan oleh sebuah puntung rokok. Nah, berikut video kebakaran hutan yang disebabkan oleh sebuah puntung rokok. Lahan yang terbakar di Kelurahan Desa Sungai Mempura, Kabupaten Siak, diduga disebabkan oleh puntung rokok. Luas lahan terbakar mencapai 3 hektar. Rencananya lahan yang terbakar akan dijadikan pemakaman umum dan pembangunan sekolah madrasah. Untuk memadamkan api yang melahap lahan yang terbakar, Kabupaten Siak mengerahkan 3 unit mobil pemadam kebakaran. Tim pemadam kebakaran kesulitan memadamkan api karena sumber air yang terbatas dan diperparah dengan lahan gambut yang sulit dipadamkan. Itulah dia tadi video kebakaran hutan yang disebabkan oleh sebuah puntung rokok. Nah, kita sebagai manusia harus lebih berhati-hati dalam membuang sampah sembarangan karena suatu tindakan kecil yang kita lakukan itu berdampak besar bagi lingkungan kita sekitar, apalagi sampai merusak lingkungan sekitar dan mencemari lingkungan sekitar. Nah, buat teman-teman sekalian, lebih hati-hati dalam berperilaku di lingkungan, selalu menjaga kebersihan lingkungan dan tidak mencemari lingkungan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebakaran hutan dan lahan kembali melanda kawasan Kalimantan Barat. Terakhir, karhutla terjadi di Pontianak, tepatnya di Jalan Parit Haji Husin II, Kelurahan Bangka Belitung.
Sekitar 1 hektar lahan gambut di dekat permukiman warga hangus di lahap api. Menurut evaluasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, karhutla merupakan fenomena tahunan, di mana 90% lebih kejadian ini disebabkan oleh ulah manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayat dengan stambuk F1312244. Di sini saya akan membacakan materi tentang pembakaran hutan. Kebakaran hutan dan lahan kembali melanda kawasan Kalimantan Barat. Sekitar 1 hektar lahan gambut. Menurut evaluasi bahan penanggulangan bencana daerah, di mana 90% karhutla terjadi akibat ulah manusia. Selain itu, fenomena ini juga turut mempengaruhi sejumlah faktor lain, seperti datangnya musim kemarau dan cara pembukaan lahan baru yang dilakukan oleh masyarakat. Oke, jadi buat teman-teman, agar tidak terjadinya kebakaran hutan yang terus-menerus, marilah kita menjaga lingkungan dari bencana kebakaran yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Tapi alangkah baiknya kita menjaga lingkungan kita dengan cara menyadarkan masyarakat agar tidak membakar hutan secara ilegal, agar kedepannya Indonesia semakin hijau dengan adanya pepohonan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.